Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan channel kita. Kali ini saya sedang mengerjakan vario ya, vario yang all yang pakai lampu masih bolang ya. Jadi ini kasusnya itu sekring yang 25 ampere ya, sekring yang 25 ampere itu sering putus ya. Jadi putusnya itu enggak langsung putus itu enggak. Jadi saat dipakai itu bisa ya. Kemudian saat dipakai jalan di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba kalau kontak dimatikan kemudian dihidupkan lagi nggak bisa ya. Jadi untuk menangani kasus yang seperti ini ya, untuk setrum yang 25 ampere itu kan setrum dari kontak keluar ya, keluar kemudian menjalur ke apa itu ke macam-macam ya, ke speedo, kemudian ke lampu belakang ya, lampu khususnya lampu kota ya. Kemudian ke apa itu starter macam-macam. Intinya 25 ampernya itu putus, tapi putusnya nggak langsung ya. Putusnya itu pelan ya. Jadi saat dipakai, kemudian kira-kira jarak ya katakanlah yang penting posisi panas ya. Posisi panas itu langsung putus. Posisi panas itu leleh ya. Kemudian rumahnya itu kemudian meleleh akhirnya kan nggak gabung ya. Jadi nggak langsung putus ya. Jadi untuk menangani kasus yang seperti ini ya, itu kita langkah yang pertama itu kita cari bagian lampu-lampu ya, bagian lampu belakang ya, khususnya lampu rem ya. Di sini kan ada lampu rem ya, lampu rem. Jadi ini intinya ya. Intinya kita cari yang pertama ya. Yang pertama untuk mempermudah pencarian mana yang konslet. Jadi jalurnya dulu kita telusuri ya. Kan begitu kita kontak ya, begitu kita kontak itu kan menjalur. Jadi untuk mempermudah kita bongkar semua ya, cek sini semua kita bongkar. Nah kemudian setelah kita bongkar, kita cari kabel yang sekiranya itu mencurigakan ya. Ini seperti kayak gini ya. Jadi di sini ya, di sini ada lampu ya. Ini agak peteng karena kita membelakangi matahari atau cahaya. Kan di sini ya. Jadi gini ya, untuk langkah yang pertama ya, apabila bagian depan itu sudah dibongkar, kemudian nggak ada yang mencurigakan, kemudian lanjut kita bongkar bagian belakang dulu ya, jangan samping-samping. Biasanya itu untuk kabel itu rentan terjadinya konslet apabila kabel itu dikerokoti tikus ya. Tapi untuk yang ini enggak, bukan dikerokoti tikus, tapi ini bekas dipasangi lampu LED, pasang lampu LED. Jadi lampu LED ini ya, ini kebakar. Lampu LED ini kebakar, akhirnya untuk fittingan atau fitting lampunya ini juga kebakar ya. Jadi arah yang pertama tadi itu dari sini ya, dari lampu belakang. Dari lampu belakang ini masih tercancap kayak gini tadi. Jadi terjangkau kayak gini. Kemudian saya cari-cari dari depan sampai belakang. Belum ke samping. Karena posisinya itu saya itu kalau mencari itu ke jalurnya dulu ya, Kalau ke samping itu jalurnya itu sudah sambungan ya, sudah soket-soket ya. Jadi intinya tadi itu ini tercancap kayak gini. Ya, ini saking lamanya biasanya kalau lampu LED itu nggak bertahan lama ya. Lampu LED itu nggak bisa bertahan lama. Jadi nggak bisa bertahan lama akhirnya lampu LED-nya ini kebakar. Waduh ini agak peteng. Makanya teman-teman ya, apabila memasang lampu LED itu kalau belikan yang agak bagus.
Karena apa? Kalau nggak bagus kayak gini ya, ini bisa merusak merusak dari komponen kelistrikan motor ya. Nah, kita lanjut kedua ya. Lanjut ke langkah yang kedua. Nanti kalau sudah ketemu ya, ketemu kayak gini ya. Ketemu kayak gini. Sebentar ya. Kalau sudah ketemu ya. Tadi kan konsletnya itu bagian yang ini ya 25 ampere. Ini konslet. Ya, kalau sudah ketemu itu kita coba ya. Kita pasang lagi screennya. Tapi kita pakai yang lebih rendah ya. Misalkan ini 25 ampere, kita coba pakai 10 ampere ya. 10 ampere bisa, 5 ampere bisa, 15 ampere bisa. Pokoknya yang lebih rendah. Kalau misalkan ya, kalau misalkan dipasang screen yang lebih rendah ya, itu kok aman, berarti posisinya itu konsletnya itu memang betul-betul di bagian belakang tadi ya, di bagian belakang. Jadi kita nggak menutup kemungkinan penyakit itu apa itu kita kalau tidak betul-betul memastikan ya, nggak betul-betul memastikan, dikhawatirkan nanti terdampak pada ECU-nya ya. Karena apa? Kalau kita main misalkan ini kebakar ya. Misalkan kebakar kita bendeng atau kita pakai yang lebih gede 30 ampere ini nggak bisa putus ya. Tapi nanti berdampak pada ECU-nya ya. Ketambah bahaya ya. Jadi kita harus betul-betul ekstra hati-hati ya. Kayak gini ya. Jadi harus kita ini sebagai penjual jasa ya, penjual jasa kemudian ini walaupun kita ingin nariknya itu kadang-kadang sak jeplak itu dibayar ya, sak jeplak dibayar ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak hati-hati, nanti orang itu jenuh apa itu kapok ya. Caranya kayak gitulah ya kira-kira. Jadi intinya kalau memperbaiki motor ya, yang sering terjadi pada apa itu konslet pada sekring ya, entah dari ECU nah ini ya, backup, kemudian yang lain-lain ya pokoknya ya. Ini kita cari yang intinya kita jalur. Kalau nggak bisa ya harus mempelajari ya, harus mempelajari. Jadi di sini ada misalkan kayak gini ya, misalkan ini kan ECU CL ya 10 ampere. Ini misalkan ya, ini 10 ampere kok putus ya, 10 ampere putus. Kemudian setelah kita coba kita menemukan kejanggalan atau kita menemukan kekosletan ya, itu kita coba pakai 5 ampere ya. Kalau pakai 5 ampere ini sudah apa itu sudah waras ya, nggak konslet lagi, berarti kita pastikan yang serusak berarti itu ya. Kita nggak boleh sembarangan kalau memperbaiki strum itu ya. Dari segala motor apapun kayak gitu. Apalagi ini motornya motor injek ya. Motor injek itu ada kerusakan sedikit biayanya mahal ya. Jadi bagi teman-teman ya, apabila menemui kasus yang seperti ini, intinya itu kalau terjadi konslet ya atau terjadi kebakar pada salah satu sekring ya, pada salah satu sekring itu bisa apa itu mencoba dengan cara saya ini ya, cara saya ini. Jadi sekringnya tadi kayak gini ya, ini nggak langsung putus ya, nggak langsung putus. Jadi sekringnya itu leleh-leleh kayak gini ya, pepleh ya, sekringnya pepleh. Jadi kita kalau misalkan apa itu konsletnya ngeground ke body itu langsung putus ya, langsung putus. Tapi kalau konslet pada lampu kemudian pada salah satu komponen yang enggak begitu apa itu langsung langsung maksudnya langsung antara plus dan min enggak langsung berhubungan, ini enggak langsung putus, tapi kayak gini ya, leleh-leleh sedikit ya. Kemudian kalau sudah leleh akhirnya speedometer nggak nyala gitu.
Jadi kiranya cukup sekian, semoga bermanfaat. Apabila kurang paham atau kurang jelas bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.